Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, Dari sejak awal kehidupan hingga kini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para nabi, orang-orang yang menjadi wakilnya pada masa dan tempat yang berlainan. Dalam salah satu hadis dikatakan, jumlah para nabi mencapai 124.000 nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelmakan sifatnya dengan perantaraan mereka, dari mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Musa, hingga Isa al-Masih alaihimussalam. Mereka telah menjelmakan di dalam diri mereka cahaya demi cahaya ilahi. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelmakan ke dunia ini segala sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyeluruh dan secara terperinci. Begitu cemerlangnya dan begitu agungnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelma ke dunia sehingga seakan-akan wujud dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagaikan matahari dan wujud para nabi sebelumnya laksana bintang-bintang belaka. Sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semua syariat sudah habis dan segala jalan bagi para nabi pembawa syariat sudah tertutup. Tetapi, sekalipun demikian, tidak ada jaminan setelah Rasulullah SAW tiada, orang-orang beriman tidak akan meninggalkan atau menyeleweng dari jalan yang benar, dan tidak akan melupakan pelajaran yang suci. Faktanya, sepeninggal Rasulullah SAW, umat Islam secara berangsur dan bertahap mengalami kemunduran-kemunduran. Cahaya Islam yang tadinya bersinar terang, lambat laun seiring dengan waktu meredup. Islam menghadapi kesulitan dan kemunduran besar, baik disebabkan oleh masalah internal dalam umat Islam sendiri, juga disebabkan oleh masalah-masalah eksternal. Pertama, secara internal, kaum muslimin telah benar-benar menjauh dari Islam. Kondisi amal dan itikat kaum muslimin benar-benar telah hancur. Banyak meninggalkan ibadah-ibadah, sholat, puasa, ibadah haji, zakat, dan lain sebagainya. Menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan, membuat banyak sekali akidah berkenaan dengan Allah, Rasulnya, malaikat-malaikatnya, dan Quran Karim yang justru mendistorsi wajah Islam sendiri. Kemudian, para ulamanya larut dalam melemahkan akar-akar keislaman. Masyarakat awam telah menjadi ibarat binatang-binatang buas. Para pemimpin sibuk dalam hidup bermewah-mewah dan mengkhianati segala kewenangan mereka. Akhlak yang merupakan ciri khas kaum muslimin telah menjauh. Sekarang ini pertanyaannya bukan lagi perkara keislaman apa yang telah orang-orang tinggalkan, tetapi pertanyaannya, perkara keislaman apa yang masih tersisa di kalangan umat Islam. Yang kedua, dari sisi eksternal, agama-agama lain telah menyerang Islam dengan begitu dahsyat. Islam telah menjadi sasaran fitnah dan tuduhan-tuduhan yang datang dari segala arah. Jutaan buku telah diterbitkan dan segala macam propaganda dilakukan untuk menghancurkan Islam. Sementara itu, negara-negara Islam berperang di antara mereka sendiri, dan di sisi lain mereka juga menjadi mangsa dari fitnah dan kerusakan. Rakyat menentang pemerintahnya, dan pemerintahnya haus akan darah rakyatnya. Kapankah pertolongan Allah itu akan datang? Apakah tidak seharusnya pada abad ini diutus seorang dari Allah Ta'ala yang akan menghadapi serangan-serangan dari luar dan menyelamatkan umat Islam? Maka merupakan sebuah keharusan bahwa pada waktu yang sangat diperlukan ini, muncul Imam Mahdi atau Al-Masih kedua yang dijanjikan kedatangannya untuk membimbing dan memberikan petunjuk kepada kaum muslimin. Berkenaan dengannya, Rasulullah SAW telah memberikan kabar gembira. Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Bagaimanakah keadaan kalian apabila Ibnu Maryam di antara kalian turun, sedang dia imam kalian di antara kalian? Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya telah memberikan kabar kepada umat mengenai kemenangan Islam yang akan digapai dengan perantaraan Imam Mahdi atau Al-Masih yang kedua. Maka pertanyaan pentingnya adalah, kapankah Imam Mahdi ini akan muncul? Sesuai dengan nubuatan Allah Ta'ala dan Rasulnya, serta ru'ya dan kasaf orang-orang suci, maka tepat pada permulaan abad ke-14 Hijriah, Allah Ta'ala mengutus Imam Mahdi atau Al-Masih. Dan seluruh tokoh besar dalam Islam sepakat bahwa Al-Masih atau Al-Mahdi akan datang pada abad ke-14 Hijriah. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Dia mengatur peraturan dari langit sampai bumi, kemudian peraturan itu akan naik kepadanya dalam satu hari, yang hitungan lamanya 1000 tahun dari apa yang kamu hitung. Surah As-Sajdah ayat 5. Ayat ini menunjuk kepada suatu masa kemunduran yang sangat hebat yang ditakdirkan akan menimpa Islam dalam perkembangannya yang penuh dengan perubahan itu. Islam akan melalui suatu masa kemajuan dan kesejahteraan yang mantap selama 3 abad pertama di dalam perjalanannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, abad terbaik ialah abad dikala aku hidup, kemudian abad berikutnya, kemudian abad sesudah itu. Hadis riwayat Tirmidzi dan Bukhari. Islam mulai mundur sesudah 3 abad pertama masa keunggulan dan kemenangan yang tiada henti-hentinya. Masa kemunduran dan kegelapan itu mencapai jangka waktu 1000 tahun, sebagaimana diisyaratkan dalam ayat ini. Tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Peraturan itu akan naik kepadanya dalam satu hari yang hitungan lamanya 1000 tahun. Jadi 300 tahun masa kejayaan awal Islam ditambah 1000 tahun masa kemunduran sehingga menjadi 1300 tahun atau 13 abad.
Maka abad berikutnya, yaitu abad ke-14 Hijriah adalah masa pulihnya Islam, ditandai dengan munculnya Imam Mahdi atau Al-Masih. Jadi di masa sekarang inilah, di abad ke-14 Hijriah, Imam Mahdi atau Al-Masih yang kedua diutus oleh Allah Ta'ala. Dengan kedatangannya, maka Islam kembali bangkit dan meraih kejayaan. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.